Nah, untuk hari ini topik kita tentang apa ini Ustaz Anje? Iya, topik kita hari ini adalah kita mau membahas seputar Gen Z ya, lagi, tapi lebih kepada saya coba membantu mengurai mungkin kepada para guru, para pendidik, para orang tua. Kan seringkali kemudian mereka kebingungan, ada apa sih dengan Gen Z ini? Beberapa karakter Gen Z yang menurut mereka itu mereka kurang paham, dan bagaimana kemudian membantu Gen Z ini menjadi sosok atau profil generasi yang tangguh ya. Nah, yang ingin kemudian kita bahas itu lebih ke arah, saya nanti akan coba menunjukkan apa kekhasan dari karakter Gen Z yang membuat mereka akhirnya memang secara alami ada beberapa life skill yang terpangkas dari diri mereka, dan itu kemudian harus kita kembalikan, dan kita mengembalikan itu harus dengan effort, karena hilangnya itu secara alami, tetapi mengembalikan skill tersebut itu membutuhkan sebuah usaha tersendiri yang disengaja, begitu Mas Ishak ya. Nah, mungkin hari ini bisa kita kasih judul mengembalikan life skill yang terpangkas dari Gen Z gitu ya mungkin ya. Mengembalikan life skill yang terpangkas dari Gen Z ya. Artinya ini Gen Z ini orang ataupun anak yang lahirnya di atas 96 ya Ustaz. Jadi yang dimaksud dengan Gen Z itu adalah generasi yang lahir dari 97 sampai 2012-an itu Mas Ishak. Itu adalah Gen Z. Mungkin kita mau mengenal ya macam-macam generasi yang mungkin hari ini sering kita dengar, tapi kemudian ternyata kita masih bingung gitu ya. Jadi memang istimewanya Gen Z hari ini, dan kalau digabung dengan Gen milenial itu mereka ada pada posisi menempati jumlah penduduk yang hari ini di Indonesia itu terbesar. Makanya kenapa kok sampai yang namanya capres pun itu sampai merubah gaya tertentu mereka demi meraih suara Gen Z, karena pada tahun ini itu ada banyak sekali Gen Z yang menjadi pemilih pemula, dan itu menjadi jumlah yang terbesar memang. Nah, kalau kita membacanya bukan urusannya dengan sekedar pemilihan umum ya, tetapi kita membacanya bahwa Gen Z ini dan Gen milenial ini, kalau Gen milenial itu dari 96 sampai 81. Nah, atasnya memang kakaknya Gen Z. Itu kalau digabung hari ini memang jumlahnya lebih dari 50% Mas Ishak gitu ya. Lebih dari 50%, malah lebih dari 60% itu jumlah mereka itu besar sekali. Dan mereka ini adalah generasi yang kita panen, yang disebut sebagai masa kita mengalami bonus demografi. Bonus demografi ini kan dimana ketika jumlah penduduk usia produktif itu melampaui jumlah penduduk usia anak-anak yang belum produktif ataupun lansia. Dan kita akan memanennya, puncaknya itu ada pada antara tahun 2020 sampai 2030, atau kalau paling besarnya itu di 2028 sampai 2030. Dan ini sangat mudah terkonfirmasi dengan selain data-data statistik yang memang kita dapatkan, misalkan dari kalkulasi BPS tahun 2020 itu memang besar, tetapi pada saat ini ketika misalkan kita jalan-jalan gitu ya Mas Ishak, kemana-mana kita akan menemukan mudah sekali kita bertemu dengan generasi muda kita ya. Anak-anak muda. Iya, mau level sekolah mau di sekolahan ya, mau public, TK, TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Ataupun kemudian kita lihat di warung-warung yang nongkrong ya para pemuda gitu ya. Yang ada di jalan-jalan juga banyak itu pemuda. Beda dengan situasi ketika misalkan kita melihat apa yang terjadi di Eropa, di Jepang. Kemana-mana mata memandang itu yang banyak itu kelahiran itu lansia begitu. Kalau kita lihat ini memang para pemuda. Bayangkan kalau kemudian para pemuda ini, generasi muda ini terus mereka ini tidak menjadi generasi yang terbina dengan baik, tidak menjadi generasi yang tangguh, tapi menjadi generasi yang
stroberi atau lemah atau mudah sekali mengalami mental illness atau kemudian gagap menjalani hidup, mudah menyerah, bahkan kemudian ternyata banyak yang terlibat pada kemaksiatan atau masalah. Itu artinya kan kita akan memanen situasi situasi rusak itu pada kondisi yang bersiap-siap besar kalau memang kemudian itu mereka tidak terbina dengan baik, gitu kan ya. Artinya kalau misalnya tawurannya jumlahnya akan besar. Kalau mereka kemudian berzina, angkanya itu juga akan besar kan gitu. Jadi bayangkan kalau kemudian generasi ini tidak terbina dengan baik, tapi justru malah menjadi para pelaku kerusakan, kemaksiatan dan menjatuhkan tidak hanya diri mereka dalam bahaya, tapi juga masyarakat secara umum. Maka keperluan kita sebenarnya memberi perhatian secara khusus pada Gen Z ini itu sebenarnya adalah karena kita sedang menyiapkan generasi masa depan. Mereka yang akan menjadi yang memegang estafet kepemimpinan setelah kita, gitu kan ya. Kalau hari ini para pemimpin de facto-nya mungkin masih di Gen X, tetapi timnya itu ada banyak di gen milenial ya, gen milenial kemudian mulai masuk Gen Z. Nah, biasanya Gen Z sama gen milenial itu mungkin karena dekat itu memang agak-agak kurang akur biasanya, misalnya sama-sama pegawainya gitu ya. Kalau dengan gen milenial mereka memang biasanya agak versi Gen Z tidak menyatu gitu ya. Gen milenial ini tidak paham dengan karakter mereka. Tapi kalau versi gen milenial wong sama-sama, aku dulu juga pernah nggak kayak kamu. Tapi kalau yang Gen X atau Gen X mungkin lebih agak bisa ngobrol sama Gen Z itu karena mungkin posisinya, terutama kalau yang harmonis ya, itu seperti orang tua dan anak. Memang posisinya orang tua dan anak. Nah, kalau yang gen di atasnya gitu, baby boomers, mungkin agak gak nyambungnya tuh karena memang gaya bahasa, cara style berbahasa juga, biar penyampaian ukuran itu sudah agak beda jauh gitu kan dengan orang yang sangat bagi Gen Z mungkin kakek neneknya begitu ya. Nah, jadi kita sudah mendudukkan bahwa keperluan kita memberikan perhatian khusus kepada Gen Z itu karena ada kaitannya dengan kita hendak melakukan satu upaya mewujudkan generasi yang kuat, yang kokoh begitu ya. Dan itu harus kita awali dari kita mengenali dari karakter Gen Z itu. Nah, kalau kemudian kita mau mencoba memahami karakter khasnya Gen Z itu kan lahir dari tadi 97 sampai 2012-an ya. Kemudian kalau kita di sini itu ada peristiwa pada waktu itu tahun 97 itu ada peristiwa apa Mas Ishak? Reformasi. Betul, ada Krismon ya. Dunia secara global itu dalam keadaan sedang mengalami krisis ekonomi, ada goncangan ekonomi, krisis. Memang pada saat itu memang ada terjadi seperti itu. Nah, pada saat itu situasi memang agak kurang stabil. Orang tuanya Gen Z pada saat itu mungkin yang tadinya itu mapan ada pada kondisi yang kemudian tiba-tiba harus reset ya, harus struggle ulang. Mungkin ada yang baru dipecat, mungkin ada yang kehilangan bisnisnya, gulung tikar, yang itu memang membuat mereka harus merubah merubah gaya hidup mengulangi menata diri mereka juga ya. Pada saat yang sama mungkin mereka juga kemudian itu sedang punya anak-anak yang baru lahir itu tadi, anak-anak Gen Z itu tadi ya. Itu Gen Z tadi itu. Maka di situ memang berpengaruh kepada si Gen Z ini dari sisi bahwa ada lahirnya Gen Z itu memang disambut dengan situasi ekonomi saat itu yang memang membuat orang tua mereka ada dalam kondisi seperti insecure, kondisi yang merasa belum stabil. Ada ketakutan di sana, ada ketidaktahuan bagaimana yang harus dilakukan. Pada saat yang sama dia ternyata harus ada pada kondisi membesarkan anak ini tadi. Memang itu juga akan berpengaruh. Lalu yang kedua bahwa Gen Z ini lahir dan tumbuh ya di tengah kemajuan teknologi, khususnya gadget ya. Gadget itu nyawanya ya dengan internet. Jadi satu. Maka memang sejak dia lahir muncul itu memang sudah kenal dengan sebuah
sebuah identitas yang belum ada sebelumnya, yaitu ada dunia nyata, ada dunia maya gitu ya. Kalau zaman sebelumnya orang kenalan itu namamu siapa, rumahmu, alamatmu di mana, kalau kemudian nomor telepon gitu ya. Karena dalam rangka untuk mengenalnya itu memang identitasnya itu ya rumah-rumah yang nyata itu gitu ya. Tetapi ketika kemudian Gen Z ini sudah lahir dalam kondisi di mana mereka disebut sebagai natif digital ya, penduduk asli dunia digital yang menggunakan gadget dan internet. Yang di situ itu akun alamat mereka, identitas mereka, profil mereka diwakili oleh akun-akun sosmed. Masya Nah, maka biasanya anak-anak Gen Z ini sejak lahir sudah punya akun. Karena itu bagian dari identitas mereka. Nanti kemudian kan bahkan akunnya itu, akun sosmednya itu bahkan kemudian nanti diisi sejak dia baru lahir. Siapa yang ngisi nanti orang tuanya gitu ya. Sudah di live waktu dia lahir gitu. Operasinya atau kemudian foto pertama dia dan seterusnya. Ini kalau kita hari ini melihat contohnya mungkin kalau Gen Z mau lihat gen-gen alpha ya, kayak contohnya anak-anaknya selebritis itu kan mereka sudah sejak lahir sudah punya akun kan begitu kan ya, sudah punya akun, baik akun sosmed itu baik di seluruh platform itu mereka punya dan itu sudah ada isinya. Jadi mereka memang kemudian sudah itu akan membentuk karakter tersendiri. Jadi mereka terkoneksi dengan akun sosmed, terkoneksi dengan dunia maya, yang kemudian dunia maya itu atau akun sosmed itu menjadi etalase dari profil mereka. Kalau mereka mau ingin menampilkan saya itu orang seperti apa, di situ yang kemudian akan dia bangun citranya, Apakah di situ dia sering kemudian kelihatan ada di warung kopi ataukah di resto-resto yang instagramable, makanan-makanannya itu yang kayak gimana gitu ya, pakaian atau baju yang dia pakai seperti apa, dia kemudian biasa healing ke tempat mana saja, itu tampilan yang ada di postingan-postingan sosmednya itu menjadi etalase dari profil yang hendak dia tampilkan. Maka di situ memang mereka juga sudah dekat ya, terbentuk dengan sebuah lingkungan yang membentuk mereka untuk narsis, narsis, mengumbar privasi. Bahkan itu bagian menjadi konten ya kan. Mewakili itu ya. Iya, jadi kamar tidur atau bahkan makanan gitu ya. Tidak hanya sekedar makanan, pakaian, tapi hal-hal yang sifatnya itu privacy pun bahkan kemudian dia bisa tampilkan di situ. Jadi kan mengumbar privacy itu menjadi sesuatu yang biasa mereka temui itu. Seolah-olah memang akhirnya tidak ada yang namanya privacy. Seluruh kamera itu on 24 jam sejak dia bangun tidur sampai dia tidur lagi ya. Misalnya contohnya yang dia kan melihat anak-anak artis saja kayak gitu. Sementara dengan itu mereka dapat cuan. Mereka akhirnya kan juga seperti diajari untuk seperti itu, ya kan? Ya. Kemudian bahwa karena mereka terkoneksi dengan gadget, teknologi, internet, ada banyak sekali kemudian kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan, yang membuat mereka itu bisa mendapatkan sesuatu itu dengan instan. Kalau misalkan dulu pengen makan itu berarti harus keluar jalan dulu, beli seblak, beli bakso, beli mie, ada langkah yang dia lakukan, ada perbincangan yang harus dia buka gitu ya, ketemu dengan orang. Ini kemudian hari ini nggak harus, dia tetap bisa di atas kasurnya. Dia tetap bisa di atas kasurnya dengan hanya menggunakan HP yang dia punya. Dia bisa itu pesan apapun ya. Apapun sampai hadir ke rumahnya, ke kamarnya bahkan kemudian nanti ya. Dan itu memang akhirnya membentuk satu mental tersendiri, mental instan. Mager ya, mager, malas gerak. Kenapa harus panas-panas naik motor atau jalan jauh, padahal kita bisa tinggal manggil aja GoFood kah atau Shopee Food kah atau apapun itu kan banyak sekali ya. Jadi di situ mereka akhirnya terbentuk secara alami menjadi generasi yang instan, biasa tanpa effort, biasa cepat dapat sesuatu, nggak perlu susah sangat gitu ya. Akhirnya kurang fight, agak males, mager gitu kan ya. Dan magernya itu juga akan membuat satu pengaruh kepada fisiknya. Kalau mereka akhirnya lebih jarang jalan, lebih lemas akhirnya kan memang fisik itu tidak terlatih gitu ya. Otot-ototnya juga tidak terlalu kuat, paru-paru jantungnya juga kemudian tidak terbantu, tidak terlatih, terbiasa. Dia juga jarang dapat matahari, itu ada pengaruhnya begitu kan. Nggak perlu keringat ya. Kemudian bahwa dikatakan bahwa teknologi ini ya, teknologi
savvy, mahir teknologi ini bagi mereka ini tuh sama alaminya kayak mereka itu bernafas ya. Jadi mereka nafas itu alami gitu ya. Mereka menguasai teknologi dan kemudian hidup bersama teknologi itu sama seperti itu ya, sama seperti itu, sehingga memang situasinya itu membuat mereka sangat bergantung dengan teknologi, menyatu ini. Sangat bergantung dengan teknologi. Nggak terbayang bagi mereka kemudian harus, kalau mau berangkat sekolah itu harus jalan kaki dulu, harus naik bemo dulu, ngetem dulu. Lama, kenapa harus begitu? Padahal kan sekarang kan yang mereka tahu adalah sudah banyak Gojek kan, gitu kan. Ada banyak ojek online yang mudah gitu loh. Yang mudah kemudian mereka akses dari mana-mana saja. Yang namanya kesasar, kemudian nanya sana, nanya sini ke bapak ini. Itu nggak terbayang bagi mereka, karena biasanya tinggal mereka tanya Google saja, gitu kan ya, Google Map. Kalaupun mereka kemudian misalkan mengalami kesulitan mengerjakan soal atau kemudian mendapatkan tugas PR dari sekolah atau dari kampusnya, kalau dulu kemudian mereka harus effort untuk nanya ke guru, misalkan nanya ke orang yang dianggap mengerti, mengambil les dan seterusnya. Ini yang kemudian secara alami terbentuk mindsetnya dan shortcutnya yang terbiasa ada dalam mindset mereka adalah tinggal Google gitu. Tinggal tanya teknologi. Teknologi yang kita punya, kita mau bisa pakai ChatGPT, mau pakai AI, mau apapun itu gampang lah gitu ya. Jadi di situ memang mereka benar-benar terkoneksinya mereka dengan teknologi itu memang sangat alami, layaknya mereka bernafas, sehingga sangat bergantung kepada teknologi tersebut. Tetapi justru ketika kemudian mereka bergantung pada teknologi tersebut, disitulah akan menjadi titik awal banyak sekali life skill mereka yang terpangkas, gitu loh. Banyak life skill mereka yang terpangkas. Dan tadi saya katakan bahwa Gen Z tadi dilahirkan, dibesarkan di tengah kondisi dunia yang serba tidak menentu. Itu ada resesi ekonomi, ada transformasi digital, mulanya tidak ada internet menjadi internet mahal menjadi murah, mulanya HP mahal kemudian menjadi murah dan seterusnya. Itu memang sesuatu yang sangat cepat begitu. Orang tua ini sendiri agak kesusahan untuk kemudian mengikuti ya. Terutama yang kalau misalkan orang tuanya memang orang tua Gen X atau Gen Baby Boomer. Nah, ada invasi di beberapa negara, ada bencana alam, ada beberapa penyakit yang itu satu sisi membuat karakter orang tua mereka itu, kalau mereka itu orang tua yang gaptek, ya orang tuanya gaptek, terus dia merasa pokoknya kayaknya dia agak kesulitan lah kalau kemudian harus menguasai teknologi. Jangankan bicara HP, bicara aplikasi-aplikasi di dalam HP. Dulu itu laptop saja, itu kemudian melihat laptop seperti itu sesuatu yang gitu ya, itu barang yang seperti apa, itu bagaimana menguasainya. Mereka tidak bisa membedakan antara anaknya itu sedang membuka laptop itu untuk belajar ataukah hanya untuk main game, ataukah untuk kemudian di situ scrolling di dunia maya, di sosmednya itu, karena mereka tidak menguasai itu begitu. Nah, pada ortu yang gaptek ini akhirnya muncul dua karakter ortu gitu ya. Yang pertama, mereka gaptek tapi karena semangat penjagaan bahwa kan anak saya ini nggak boleh sampai kemudian dirusak oleh tontonan-tontonan yang ada di teknologi itu, maka kemudian semangat penjagaan ini membuat mereka menjadi orang tua yang melakukan pengasuhan yang sifatnya overprotective. Nah, itu nanti akan berpengaruh kepada anak-anak ini, akhirnya menjadi anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang ini tadi, menghasilkan generasi yang strawberry. Karena seluruh hal urusan dia sudah disusunkan oleh orang tuanya. Kan gitu kan ya, semua perkara-perkaranya dia itu sudah ditatakan oleh orang tua, sampai anak itu enggak diajari untuk kreatif atau punya kemampuan dan kepercayaan diri untuk memutuskan sesuatu. Karena orang tuanya ini yang overprotective gitu ya. Kamu pokoknya habis TK di sini, SD di sini, habis itu mondok ke sini, pulang itu strict sekali karena mereka saking ketakutannya. Tapi yang sebaliknya sama-sama gapteknya ortu itu, tapi yang ini adalah karena ketidakpahaman dan kemudian justru melakukan pembiaran, itu yang kemudian terjadi menghasilkan anak-anak yang generasi rusak. Mereka nggak mengenali gadget itu seperti apa, internet itu seperti apa, ada apa di dalam sana, dia nggak belajar dan dia juga nggak terlalu peduli. Yang penting ternyata ketika anak saya kasih HP itu, kok dia diam, kok dia membuat saya tidak perlu direpotkan dengan
dengan dia itu ngeriwui saya dengan banyak bertanya, minta ngajarin ini itu, atau kemudian ingin ngajak bermain. Nah, itu akhirnya malah orang tua yang tidak paham ini memang cenderung melakukan pembiaran, dan disitulah kemudian nanti pada saatnya anak itu kemudian tumbuh berkembang dengan pembiaran dan dalam atmosfer gadget dan internet dan dunia digital yang sangat liar itu, akhirnya mereka dibesarkan, diasuh oleh dunia digital yang di situ bertarung apa saja kan Mas Isa ya. Dan di situlah kemudian akhirnya kita akan memanen generasi-generasi yang kecanduan pornografi, porno aksi, tontonan porno gitu ya. Mereka kecanduan dengan game, mereka kemudian kenal dengan judi online, kenal dengan pinjaman online termasuk juga dengan aplikasi-aplikasi terkoneksi dengan chat dengan siapapun ya, sampai akhirnya mereka bisa ketemu dengan orang jahat, meskipun juga ada potensi ketemu dengan orang baik ya. Ada anak-anak yang kemudian baru kenalan 1 minggu yang lalu dengan siapa, lalu kemudian akhirnya karena dia juga tidak dalam keadaan disiapkan oleh orang tuanya bagaimana seharusnya dia itu bergaul, bersikap, memilih teman dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka bertemu, mereka berzina, ada yang menjadi korban pembunuhan, itu seperti itu. Ada yang kemudian minggat merasa pede, ada orang yang lebih memperhatikan dia daripada orang tuanya di rumah. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya bukan tiba-tiba terjadi, dan itu bukan semata-mata salahnya Gen Z gitu loh ya. Saya ingin menunjukkan bahwa para orang tua itu, mungkin kita agak-agak flashback baca itu. Saya dulu memang pada waktu awal-awal ada perubahan transformasi digital ini memang agak gaptek gitu ya, nggak ngerti. Saya kira kalau anak itu anak bayi kok langsung bisa terkoneksi dengan HP, dia langsung bisa buka itu pinter. Itu sebenarnya biasa bagi mereka, karena itu sesuatu yang tadi saya katakan, itu kemampuan alami mereka gitu loh. Karena memang sudah sejak lahir memang begitu. Nah, justru yang tidak mereka miliki itu ya, yang kemudian harus kita kembalikan dengan sengaja dan butuh usaha, itu adalah bagaimana mereka memiliki kemampuan mengendalikan gadgetnya. Kapan dia kemudian boleh membuka, kapan dia harus berhenti, apa yang harus dia buka, itu malah dia tidak punya kemampuan itu. Kalau masalah otak-atik gadgetnya sebentar untuk kemudian menemukan apa saja gitu ya, mencoba apa saja, itu malah sesuatu yang alami saja, mereka bisa mampu itu, nggak pakai diajarin gitu loh. Tapi kalau kemampuan untuk mengendalikan diri supaya sampai tidak jadi kecanduan dengan bangun tidur langsung lihat HP, terus dibawa ke kamar mandi, BAK, BAB, ke dapur, semuanya matanya sampai begitu, itu kemudian dia tetap, itu justru sesuatu yang kemudian harus harus kita kembalikan ya, skill itu tadi. Nah, itu yang lain. Kemudian karakter yang lainnya itu ini. Dengan mereka itu menjadi natif digital, dia terbiasa dengan global connection ya. Tersambung secara global. Jadi bicaranya itu enggak lagi dia kenal dengan tetangga sekampungnya. Sudah berubah ya. Sudah berbeda. Bicara itu dia bahkan mungkin mengenali kabar tetangganya dengan mengenal kabar artis yang ada di ujung Afrika atau di belahan Eropa atau Amerika. Itu mungkin bahkan dia lebih updatean kabarnya yang jauh-jauh itu tadi, karena tetangganya tadi nggak mengupload hari-harinya ke internet, padahal mereka biasa bangun tidur langsung akses internet. Nah, jadi global connection minim batasan, disebutnya boundaryless generation, generasi dengan minim batasan. Mereka jadi biasa melihat aurat orang. Ada orang yang memang biasa akun sosmednya itu digunakan untuk tutorial. Tutorial ngapain? Ada yang tutorial masak, ada tutorial mandi, tutorial make up, apa saja kan itu. Apapun ada di situ. Bahkan orang-orang misalnya LGBT, kemudian juga di situ melakukan live, menyampaikan demo, tutorial, melakukan ini itu dan seterusnya. Yang itu sifatnya sebenarnya private ya. Jadi mereka memang nggak mengenal, sampai kayak nggak mengenal bahwa sebenarnya hidup itu ada batasan-batasannya. Ada yang perlu dia kepoin, ada yang nggak perlu dia kepoin. Nah, justru seolah-olah semakin dia mengenali dan mengetahui segala hal, banyak informasi, seolah-olah dia yang paling keren. Diajak ngomong apa pun nyambung. Itulah kemudian membuat profil tersendiri, FOMO istilahnya. Fear of missing out. Jadi kalau khawatir kalau sampai kemudian nggak ngerti yang viral-viral. Hari ini yang viral lagi kalimat apa yang lagi viral? Bencana, misalnya begitu ya, atau bercanda atau yang begitu-begitu yang itu kalau
kalau kemudian diikuti terus gitu ya, itu kan sangat dinamis dan gonta-ganti ya. Yang orang yang kemudian memunculkan tren itu kan yang macam-macam. Tiap hari ya mungkin ada lagi dan orang kalau kemudian disuruh ngikutin terus, karena kalau nggak gitu nanti dia khawatir kayak out of date, kayak ketinggalan zaman. Nah, karakter FOMO tadi, maka berarti dia kan pasti akan semakin mantengin gitu. Termasuk juga ternyata yang keren itu dikatakan kalau outfitnya itu pakai merek ini, harganya sekian. Akhirnya kan dia juga mempengaruhi mindset dia ketika memandang dan menilai sesuatu. Ketika kemudian dia lihat orang di depan dia gitu, kan langsung terlihat itu postingan tentang berapa sih outfitmu, coba ceritakan harga outfitmu dari atas sampai bawah. Maka dia ketika lihat orang juga begitu, atas sampai bawah dia nilai, kan begitu. Dia diajari bahwa kalau kemudian outfitmu sekeren itu, kalau bawaan HP-mu itu ini, maka kemudian kamu seperti punya kelas tersendiri. Maka itu juga membentuk mereka memiliki mindset sebagaimana yang sedang mendominasi apa hari ini kan, tata nilai yang sekuler, menjauhkan agama dari kehidupan, yang kapitalistik, matre, liberalistik, yang membentuk gaya hidup hedonis, gak kenal akhirat, gak kenal hal haram. Nah, itu yang kemudian memang akhirnya mereka satu sisi banjir informasi, minim batasan, gak ngerti nilai-nilai apapun itu ada ditawarkan. Orang ceramah ya ada, orang promosi promosi diri, jualan diri ya ada, orang jualan barang juga ada, provokasi juga ada, tutorial cara carok yang menang itu gimana itu, dan seterusnya itu sampai kemudian ada di situ. Jadi akhirnya ini satu sisi memang membentuk ada karakter lain ya, yang akhirnya membentuk secara alami. Saya bilang alami. Akhirnya itu adalah global mindset, seolah-olah mereka ini setiap kali disampaikan atau diajari sesuatu gitu ya, pakai sudut pandang tertentu, itu kemudian dia kira itu kan lokal saja itu hanya ada pada aturan di sini saja, atau itu hanya isi perkaraanmu saja yang masih lokal, sempit gitu ya. Kalau kemudian kita global mindset, biasa kok orang itu buka aurat itu global itu gitu. Dia mengira itu global mindset. Jangan Pak, ketika diajarkan Rasul Islam mengajarkan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Loh, wah itu berarti itu ketinggalan zaman, karena yang global itu justru yang bagus. Justru zina di mana-mana gitu ya. Zina di hutan, zina di mana-mana gitu. Itu dia mengira ya, dia tanpa sengaja atau kemudian secara alami terbentuk global mindset yang membuat mereka akhirnya toleran, tetapi pada saat yang sama itu membuat mereka juga sulit mendefinisikan diri. Jadi saya ini sebenarnya kalau kemudian saya itu menjadi generasi yang keren itu kayak gimana? Itu ada banyak sekali ukuran-ukuran yang harus dia ikuti. Dan itu malah membuat mereka akhirnya ketika tidak bisa mengikuti, labil kan mereka, akhirnya merasa insecure. Kapan bisanya saya itu bisa sekeren Atta, supaya kemudian bisa bermobil seperti miliknya Raffi, kan gitu kan, Raffi Ahmad, supaya kemudian tas-tas yang saya bawa itu sebrandednya istrinya Atta atau Nagita kan begitu. Jadi itu bayangkan, itu yang kemudian memborbardir mereka ya, kayak hidup flexing seperti itu. Sebenarnya mungkin bagi mereka yang kayak itu mereka gak flexing, itu hari-harinya mereka begitu. Tetapi karena sebelumnya kita itu tidak pernah mengakses kehidupan privat orang, sekarang itu menjadi konsumsi publik, dan itu Gen Z itu mengkonsumsinya. Mereka kan seolah-olah diajari itu loh, yang keren itu kayak gitu, mulia itu kayak gitu. Kalau kamu putih, kamu glowing, itu berarti kamu itu menarik. Kalau enggak, berarti kamu dan seterusnya. Itu membuat mereka akhirnya mudah labil karena menerima terpaan informasi dan kondisi yang serba cepat berubah, serba acak, ukurannya gonta-ganti. Kadang hari ini itu keren itu begini, besok berubah lagi ya. Satu saat trennya itu bibir tebal, sehingga dia sudah ikut-ikutan suntik sana sini supaya tebal. Ternyata besok berubah lagi, trennya bukan bibir tebal jadi tipis, nggak bisa dikembalikan, nggak bisa disedot lagi. Jadi disitulah kemudian membuat mereka juga secara alami itu akhirnya seolah-olah mudah menjadi generasi yang mengalami mental illness. Makanya kan kemudian sering disebut sedikit mental illness, dan mereka juga melakukan self diagnose ya. Karena juga mudah mengakses informasi, dokter-dokter, psikiatri atau psikolog yang kemudian juga banyak memberikan pencerahan kan. Itu kan mereka scrolling googling atau buka TikTok dari para dokter itu untuk kemudian gimana sih ciri-cirinya orang ansietas itu, gimana sih ciri-cirinya mereka yang mengalami mental illness. Akhirnya mereka mendiagnosa diri mereka sendiri. Nah itu juga akhirnya malah juga insecure lagi gitu kan ya. Jadi situasinya sudah berubah begitu ya. Jadi mereka akhirnya dikenal sebagai si paling healing, si paling work life balance ya. Jadi kalau dia kerja
masuk 3 hari nggak masuk, masuk 2 hari 3 hari nggak masuk. Kalau kemudian dipuji langsung seperti terbang, seperti merasa wah memang dia itu sangat keren, tapi begitu kemudian mendapatkan koreksi seperti langsung terburuk, jatuh sampai membuat mereka tidak mau berangkat kerja lagi. Nah, jadi ini sesuatu yang memang karena dibentuk secara alami oleh ini tadi situasi yang sedang melingkupi mereka. Jadi sejak mereka lahir, mereka tumbuh hidup itu memang situasi yang mereka hadapi seperti itu. Maka tugas kita itu adalah melakukan upaya untuk mengembalikan secara sengaja, Mas Ishak. Nah, kalau yang itu tadi itu terpangkas secara alami, berarti kita harus mengembalikan skill tersebut kembali kepada Gen Z untuk mereka kuasai dengan effort. Sengaja kita sadari, oh kayaknya ternyata seperti itu tuh situasinya. Saya kalau biarkan saja dia mengalir mengikuti situasi yang membentuknya, ya mungkin dia akan lahir, dia tumbuh, akan menjadi generasi yang lemah tadi, yang mudah menyerah, yang instan, yang kemudian tidak mempunyai prinsip, tidak mempunyai prinsip, ya nggak ngerti apa yang harus dia cari, ya berarti harus kita kembalikan, begitu ya. Nah, prinsip, ya nggak ngerti apa yang harus dia cari, ya berarti harus kita kembalikan, begitu ya. Nah, ini dia menerangkan atau mengidentifikasi 7 karakter utama Gen Z. Ya, yang pertama adalah digital, yang kedua adalah fear of missing out, yang tadi saya katakan FOMO tadi, ya, takut ketinggalan hal-hal yang viral, membuat mereka akhirnya ikut-ikutan saja kan. Oh, ini lagi hunting tiketnya Blackpink, ikut. Hunting tiketnya Coldplay, ikut. Pokoknya semuanya lagi viral diikuti gitu ya. Kemudian hiperkustomisasi itu kan membuat mereka akhirnya terlalu banyak melakukan penyesuaian gitu ya. Terpacu, ya, realistis, ekonomis, dan do it yourself, DIY. Nah, kalau kemudian yang dimaksud dengan digital tadi saya sudah sempat terangkan, digital itu dari kata fisik plus digital gitu. Jadi karakter digital dari Gen Z itu dia kan penduduk asli digital tadi, penduduk pribumi digital, sehingga sangat melekat pada dia itu memadukan sisi fisik dan digital dalam cara mereka berinteraksi, hidup dan belajar. Itu jadi fisik dan digital. Jadi kalau misalkan kemudian misalkan dia di tempat kerja gitu ya, dapat tugas gitu ya, itu memang yang terbayang itu langsung bagaimana dia menyelesaikan tugasnya itu ya langsung dengan memadukan antara yang bisa dia lakukan secara fisik dengan asistensi dari teknologi dan dunia digital yang kemudian di situ begitu ya. Jadi itu memang menjadi sesuatu yang mereka lakukan itu ketika mereka belajar, ketika mereka hidup, ketika mereka berinteraksi kayak tadi itu ya, mau pesan sesuatu, mengirimkan sesuatu. Jadi kalau misalkan mantenan gitu, kalau zaman dulu kan kita mau menyampaikan undangan pengajian, itu akan membuat kita bergerak, datang gitu kan, fotokopi dulu lalu menyampaikan satu persatu, dan ketika menyampaikan itu secara alami akhirnya kita punya kemampuan komunikasi, membuka percakapan gitu ya, memulai percakapan bagaimana sih hello awalnya. Lalu kemudian kalau yang menemui itu orang yang lebih tua ataukah yang orang yang sebaya dengan dia atau kalau lebih muda, di situ bertemunya orang, mereka dipaksa bertemu dengan banyak macam orang dan bagaimana berkomunikasi dan mereka dengan baik, itu akhirnya membuat mereka terbentuk secara alami kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan orang, menjalin relasi dengan orang lain. Nah, tapi kalau kemudian hari ini itu justru di antara yang hilang itu adalah kemampuan memulai satu perbincangan, itu secara alami hilang. Terpangkas. Jadi ketika sama-sama Gen Z itu ketemu gitu ya, kalau dia masih belum merasa kenal betul, maka akan bingung untuk meskipun duduknya itu jajaran gitu ya, maka mereka kan begitu datang di tempatnya itu akan langsung mengeluarkan gadgetnya, masing-masing kemudian masing-masing akan membuka gadgetnya dan tidak berbicara dengan pinggir-pinggirnya, bahkan kalau perlu maskernya tetap ditutup dulu. Masih gak dibuka gitu loh, masih gak dibuka. Jadi itu di antara akhirnya membuat mereka, cara mereka berinteraksi seperti itu dan seterusnya. Terus yang karakter FOMO yang tadi itu yang dia rasa ingin tahunya tentang berbagai hal itu tinggi, akhirnya memacu mengetahui berbagai macam sumber dari informasi yang tersebar dan seterusnya. Tapi akhirnya membuat mereka
jatuh kepada karakter yang tidak memiliki sikap. Itu yang mudah sekali diombang-ambingkan. Itu akhirnya membuat mereka juga membuat mereka juga selalu mencoba mengikuti apa kata orang, apa kata mayoritas atau apa kata circle-nya. Nah, kalau dia ketemu circle yang baik, maka akan dia dibawa secara alami ke kebaikan. Tapi kalau yang rusak, makin jauh makin rusak. Hiperkustomisasi itu dia terbiasa menentukan kebutuhan apa yang mereka butuhkan dan mereka perlu dapatkan. Karena kan biasa, kalau dulu mungkin kita tidak ngerti ya, kalau mau nyari waktu kita masih, kalau misalnya saya masih kecil, nyari sepatu, ya sepatu mungkin kalau tahunya itu ya datang ke toko, lalu kemudian di situ memilih di situ. Tapi kalau anak Gen Z, dia sebelum kemudian memutuskan beli, nggak harus ke lokasi juga, sebelum memutuskan sepatu, maka dia sudah tahu apa yang kemudian harus saya cari, informasinya. Nah, jadi di situ terbiasa menentukan kebutuhan apa yang mereka butuhkan dan mereka perlu dapatkan, karena banyaknya banjir informasi tadi itu berselancar di dunia maya. Itu menjadi bagian dari cara Gen Z memenuhi kebutuhan dirinya. Terpacu, kalau karakter terpacu itu sangat kompetitif dengan keragaman potensi yang dimilikinya. Ini nanti satu sisi terpacu ini juga akan bisa menjadi karakter yang kita bisa mainkan. Oh, ternyata mereka ini senang kayak dibikin challenge ya. Makanya kan kalau kemudian Anda Mas Ishak lihat di sosmed itu ada misalkan sekarang challenge untuk dari yang konyol sampai kemudian agak edukatif ya. Kalau konyol itu misalkan tantangan berendam di bak yang berisi es batu. Itu kan sebenarnya enggak ada manfaatnya, tetapi ya itu tadi karena ada karena itu sedang lagi tren. Dulu pernah ada tren itu gini, yang ini loh, temannya lalu ditekan sekuat mungkin di bagian dadanya lalu sampai pingsan itu loh. Ya kan pernah ada situasi. Jadi atau kemudian tantangan berselfie di depan truk yang sedang melaju. Nah, kayak begitu kan. Nah, itu kenapa kemudian dilakukan oleh anak-anak itu gitu ya, naik motor di syuting dengan ngebut diangkat, nah lalu kemudian itu disiarkan secara live. Untuk apa? Ya itu karena bagian dari itu sesuatu yang menurut mereka itu menantang. Sementara mereka punya karakter itu terpacu, sangat kompetitif. Tapi masalahnya kemudian yang menangkap bahwa karakter ini harus kemudian diarahkan kepada sesuatu yang baik, itu ternyata orang-orang yang nggak ngerti apa yang sebenarnya harus dicari, apa yang baik apa buruk itu nggak ngerti gitu ya. Sehingga akhirnya itu tadi mereka akhirnya menjatuh pada kesia-siaan, mati gara-gara kelindes truk, kan gara-gara tantangan itu tadi. Kemudian wikonomis ini Gen Z itu lebih menyenangi kegiatan sifatnya berkelompok dan selalu terhubung dengan sejawatnya. Memang mereka seperti itu. Maka kalau kemudian kita misalkan kita mau memenangkan dakwah ke Gen Z, memang dia suka dengan kegiatan yang sifatnya itu bareng-bareng berkelompok dengan circle-nya. Tantangannya berarti kalau digabungkan ya, membuat tantangan yang bermanfaat, yang sifatnya edukatif, membentuk profil dia semakin tangguh, tapi dengan bersama-sama kita ciptakannya, ngaji bareng, healing dan tadabbur alam di situ mungkin dalam bentuk kita ajari bagaimana sih Anda mengamati kerusakan alam yang sedang terjadi itu, kenapa, analisanya, misalkan bareng-bareng seperti itu ngajinya, nggak di dalam kelas tapi dibawa keluar. Nah, itu sesuatu yang sifatnya mereka sukai. Ditambah lagi mereka juga DIY gitu ya, karakter DIY, do it yourself itu memang dia juga lebih senang melakukan banyak hal sendiri. Ya itu. Jadi ini beberapa karakter yang mereka punya, sehingga kemudian kita harus memahami kalau seperti itu berarti apa yang harus kita lakukan ya. Nah, waktunya iklan ya. Saya stop dulu dari sini lah Kak. Baik ya. Kita akan lanjutkan lagi ya Ustaz Anji setelah jeda berikut ini dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Al Victor. Baik dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali dulur ngaji kita bersama Ustazah Dr. Hajah Faiza Roshidah, Master Kedokteran Tropis. Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali Ustazah. Iya.
Tapi harus cepat ya, dan sebentar saja ini ya supaya saya berdialog ya. Baik. Jadi kalau kemudian kita mau kemudian mengajarkan kepada anak-anak kita Gen Z dan berusaha untuk mengembalikan skill-skill yang seharusnya kemudian mereka kuasai dan mereka miliki kepada mereka, dan bahkan kemudian kalau kita itu adalah para pengemban dakwah, itu adalah kita juga menginginkan memenangkan dakwah di kalangan Gen Z, maka itu membutuhkan modal, paling enggak kalau menurut saya itu 3 modal ya Mas Ishak ya. 3 modal yang kemudian harus dikuasai oleh para guru, para dai, para orang tua ini. Yang pertama adalah paham potensi dari Gen Z tadi. Ya, apa yang kemudian akan kita manfaatkan, kan akan kita olah, mana yang perlu kita legitkan, mana yang kemudian kita perlu bantu dia mengatasi kekurangannya, itu kan paham potensi. Lalu yang kedua paham atmosfer apa yang sedang menaungi mereka, ya, situasi apa yang sedang menjadi tempat hidupnya Gen Z ini, anak-anak kita ini. Bahwa hari ini tuh yang sedang memimpin dan mendesain kehidupan secara global, bahkan kemudian masuk ke dalam gadget-gadget mereka, ya. Konten-konten apa yang mendominasi, perbincangannya seperti apa yang mendominasi ketika mereka membuka YouTube, ketika mereka melihat televisi, ketika mereka itu kemudian melihat tontonan-tontonan apapun yang ada di sekitar mereka. Itu sebenarnya ini ada sebuah bentuk interaksi di tengah masyarakat atau desain yang itu terpola oleh sebuah ideologi yang sedang established, yang sedang diterapkan, yaitu justru memang ideologi sekulerisme, ya. Sekulerisme itu artinya orang itu boleh beragama, tetapi ketika bicara tentang menjalani hidup nggak usah bawa agama gitu. Kalau bergaul, kalau bicara tentang pakai baju, kalau bicara tentang bagaimana kemudian dia kerja, memilih jodoh dan seterusnya, itu nggak usah bawa agama. Itu namanya sekuler ya. Sekuler itu agama hanya ada di masjid-masjid, di tempat-tempat ibadah, tapi jangan bawa itu untuk mengatur bagaimana mereka jadi pemimpin, bagaimana mereka itu menentukan pilihan ketika mau memilih pemimpin, ketika mereka itu bergaul dan seterusnya. Itu namanya sekuler. Selain sekulerisme, bahwa hari ini itu adalah yang sedang mendominasi dunia itu adalah kepemimpinan ideologi kapitalisme, liberalisme, kapitalisme yang menjadikan modal atau materi itu sebagai sesuatu yang menjadi ukuran dan penentu, sampai bukan halal haram, sampai kemudian orang bahkan dinilai mulai tidak mulia itu karena capaian-capaian sifatnya materi. Ya kan, materi yang sifatnya materi, semakin kaya semakin dihormati, semakin Anda cantik, bahkan komentar-komentar yang muncul kan, lu tampan lu aman gitu kan, ya kan, lu glowing maka lu bisa dapat gaji lebih tinggi, begitu karena punya duit punya kuasa. Lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi yang kayak begitu itu kan sebenarnya itu komentar-komentar itu bukan komentar yang lahir dari ruang hampa gitu Mas Ishak. Itu memang justru orang seperti dididik tapi nggak kerasa dia dididik oleh sistem yang ada untuk memang memiliki pola pikir materi gitu ya. Nah, sampai kemudian lupa halal haram ya. Dan itu ada atmosfer yang sudah mendominasi. Sampai juga kemudian mempengaruhi gaya hidup mereka, menjalani hidup itu yang hedonis. Hidupnya hanya untuk senang-senang. Mati ya mungkin akan mati tapi kayaknya masih jauh. Karena bagi mereka yang tidak yakin ada akhirat, itu memang seolah-olah capaian tertinggi ada di dunia ini saja. Akhirnya mereka kemudian demi mendapatkan kemuliaan yang sifatnya materi di dunia ini, sampai kemudian akhirnya melakukan keharuman, menghalalkan segala cara ya, jual diri menipu orang melakukan akhirnya judi ataupun kemudian terjerat pinjaman online dan seterusnya. Itu hanya untuk gaya hidup ya, bukan kebutuhan gitu ya, hanya untuk membeli lifestyle tertentu. Itu akhirnya memang ada di sini. Itu paham atmosfer yang menaungi. Lalu yang ketiga, kita paham strategi bagaimana melakukannya gitu ya. Nah, paham potensi, saya akan batasi sedikit saja. Kita paham bahwa satu potensi yang kita miliki itu, pertama, kita paham anak kita itu kan manusia. Manusia itu ya sama dengan kita. Kita itu oleh Allah diciptakan itu memiliki akal untuk bisa memahami benar dan salah. Kita juga diberi oleh Allah itu rasa, naluri ya. Sehingga kemudian memang di situ
ada naluri untuk menyembah sesuatu, mengagungkan sesuatu, ya ketemu dengan agama. Ya, sebenarnya fitrahnya itu. Tapi dia juga punya naluri untuk melangsungkan keturunan atau jenisnya manusia, ya, sehingga ada rasa suka pada lawan jenis, dia ingin disayangi, ingin menyayangi, itu juga ada naluri begitu. Ada naluri untuk ghoriza bako, ya, mempertahankan eksistensi diri, ya, pengen dipuji, pengen di wow oleh orang, sehingga dia juga pengen punya harta, pengen punya kedudukan, pengen punya kuasa, pengen punya follower, punya ketenaran. Nah, itu potensi gitu ya. Kita melihat memang dia punya potensi begitu. Dan tapi ada akal tadi. Ada akal yang bisa memahami, alat untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, dan Allah sudah turunkan kita itu dengan tuntunan yang sifatnya itu sudah mencakup segala hal, ya. Tibyanan likulli syai' di An-Nahl itu Allah itu telah menurunkan Alkitab itu menjadi tibyanan likulli syai' sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Jadi kalau kemudian kita itu saya mau ngajarin anak-anak Gen Z ini gimana caranya? Lah, modal itu sudah dikuasai belum? Anda sudah mengenali nggak anak-anakmu itu gimana sih? Seperti apa? Potensi yang bisa kita legitkan, bisa kita manfaatkan, dia tumbuh kembangnya seperti apa? Kalau belum berarti dikenali. Kita punya potensi apa untuk meluruskan mereka? Oh, kita punya tuntunan yang sudah diberikan oleh Allah. Sudah kita kuasai belum? Kalau belum dikuasai berarti kita harus ngaji, kan gitu kan ya? Harus belajar. Kalau kita harus belajar. Mau ngajarin mereka tapi kita nggak menguasai tentu nggak bisa, kan begitu kan ya? Dan kemudian yang berikutnya adalah kita juga memahami bahwasanya hari ini kita bersaing dengan atmosfer yang sedang menaungi ini. Atmosfer yang sedang menaungi ini berusaha untuk satu sisi menghasilkan profil-profil yang itu jauh dari profil kepribadian Islam yang seharusnya kita realisir, ya. Yang kalau kemudian kita membuka tuntunan Islam, ya, bahwa profil yang harus kita wujudkan pada anak-anak kita itu, kita pahami bahwa mereka itu harus menjadi generasi-generasi yang satu. Dia itu Abdullah, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi mereka harus mengenal Tuhannya. Mereka harus menjadi hamba-hamba yang menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Karena itu hidup mereka itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Mereka harus terkoneksi dengan Allah. Mereka harus terkoneksi dengan bagaimana cara menjalani hidup sesuai dengan tuntunan dari Tuhannya. Lalu mereka harus bisa menjadi khalifatullah fil ard, ya, mengelola bumi dengan sebaik-baik pengaturan, yaitu sesuai dengan tuntunannya. Dia bisa kemudian menjadi orang yang berprofesi apa saja. Karena namanya mengelola bumi itu harus ada mengelola hutannya, mengelola peternakannya, perikanannya, itu mengelola gitu kan ya. Dia yang ngatur, dia yang memimpin masyarakat itu kemudian. Maka mereka ini harus menjadi orang-orang yang generasi kita siapkan jadi pemimpin dan tahu bagaimana memimpin, yaitu dengan tuntunan dari Allah. Yang kemudian berikutnya adalah bahwa generasi muda Islam itu harus menjadi generasi yang tangguh. Kita haram bagi para orang tua itu meninggalkan generasi yang lemah. Maka mereka harus menjadi generasi yang tangguh, diajarkan untuk menjadi kuat. Biasa kita itu harus terbiasa dengan hal-hal yang besar yang kita sampaikan, cita-cita yang besar, perkara-perkara besar. Kalau generasi muda kita itu hanya disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh, yang kecil, maka berarti itu indikator mereka bukan orang besar. Kalau masih sibuk dengan apa merek sepatumu, game apa yang sudah kamu menangkan, gitu ya. Besok itu saya mau nembak cewek pakai strategi apa lagi, itu hal yang remeh. Selama Anda masih urusan itu sibuk dengan urusan dunia, personal dan materi saja, maka itu berarti Anda sedang membangun sesuatu yang sangat remeh. Cita-cita terbesar Anda di situ, berarti Anda bukan orang besar. Kalau kemudian kita mau membangun generasi muda yang kuat, itu harus kita koneksikan dia dengan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan mereka kepada sesuatu yang hakikinya benar-benar nikmat besar, yaitu surga Allah, ridha Allah, dan mereka terhindar dari seburuk-buruknya akibat atau tempat kembali, yaitu neraka dan murkanya Allah. Jadi kalau kemudian semua aktivitasnya itu selalu terkoneksi dengan ini, semakin mendekatkan dia kepada ridha Allah, semakin mendekatkan mereka pada surga Allah, maka itu adalah sesuatu yang layak dia jalankan, besar, gitu ya. Semakin menjauhkan dia dari jatuh kepada neraka Allah, maka itu sesuatu yang besar. Ketika kemudian mereka itu mengaji, mereka belajar, mereka kemudian menempa kemampuan berkomunikasi dia dengan orang lain karena dia tidak menjadi pemimpin, itu sesuatu yang besar. Tetapi kalau kemudian hanya untuk supaya saya itu bisa dapat cewek di sana sini, nah itu berarti sesuatu yang kecil sejak dari mindsetnya, gitu ya. Lalu yang berikutnya kita
diminta untuk juga menciptakan anak-anak kita itu, generasi muslim itu menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, ya kan? Umat terbaik yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Karena apa? Karena mereka melakukan mereka beriman dan kemudian mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mau posisinya itu mereka punya titel apa saja gitu ya. Jadi apapun, tapi yang dikatakan oleh Al-Qur'an akan membuat mereka menjadi umat terbaik untuk seluruh umat manusia kalau mereka itu tetap berdiri membela kebenaran, menyatakan kalau salah ya salah gitu ya, kemungkaran ya kemungkaran, dan mereka melakukan dakwah tadi begitu. Nah, itu profil yang berarti itu harus kita wujudkan. Sehingga kalau kemudian mau pakai ukuran indikator itu harus terbentuk itu pada waktu anak itu maksimalnya itu adalah mukallaf. Nah, basicnya apa saja yang kemudian harus kita wujudkan pada anak-anak kita sebelum mereka mukallaf atau saatnya mereka mukallaf. Satu, berarti paham jati diri bahwa dia adalah hamba Allah. Satu. Lalu yang kedua, mereka paham bahwa kalau saya iman kepada Allah, saya itu yakin saya itu diciptakan oleh Allah, berarti saya harus hidup dengan tuntunan Allah, yaitu syariatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa untuk bisa saya terikat pada syariat Allah itu berarti saya harus ngerti apa saja syariatnya. Berarti saya harus ngaji. Nah, kesadaran membuat dia itu harus ngaji, cinta ilmu, terdorong untuk mendatangi majelis ilmu, itu orang tuanya. Tetapi bahwa dari mana dia dapat ilmu ya bisa dari mana saja. Tetapi memahamkan bahwa untuk bisa terikat pada syariat saya harus ngaji syariat itu. Maka itu orang tuanya yang membentuk. Paham ya? Yang ketiga. Lalu yang keempat, dia harus paham bahwa setiap amal yang dia lakukan karena harus terikat kepada syariat Allah, maka dia harus mengilmuinya sebelum dia beramal. Gak harus dia ilmui sesempurna mungkin sejak awal gitu ya. Tetapi cukup sebelum saya beramal saya mengilmuinya. Misalkan Mas Isa mau menikah gitu ya. Sebelum menikah harus mengilmui apa saja yang harus dia ketahui tentang pernikahan sampai pada perceraiannya gitu. Karena bersiap untuk menikah itu berarti harus juga tahu sampai pada hukum-hukum seputar yang mengikuti atau terikat dengan si pernikahan tadi gitu ya. Nah, jadi kemudian mau hamil, mau punya anak, itu tidak harus mengilmui sejak kalian masih di SMA, tetapi ketika kemudian Anda mau menikah berarti harus mempelajarinya. Mau hamil berarti harus mempelajarinya. Itu namanya mengilmui sebelum beramal. Lalu faham yang kelima ya, bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu ya melekat kepada siapa? Yang paling takwa. Itu supaya membuat mereka itu juga akhirnya tidak menjadi orang yang gampang sekali diarahkan sana sini oleh ini. Habis waktunya ya. Padahal saya baru masih yang pertama ya ini ya. Baiklah. Lalu yang saya selesaikan prinsipnya ini aja sampai kepada apa yang kemudian harus terwujud pada mukallaf ya. Yang keenam, dia harus paham bahwa hierarki ketaatan yang harus dia penuhi itu adalah pertama itu taat pada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian baru kepada orang tua dan kepada orang-orang lain. Jadi ketaatan kepada siapapun makhluk itu harus dalam kerangka taat kepada Allah dan Rasulnya. La ta'atan li makhluk fi maksiatil khaliq. Gak boleh ada taat kepada siapapun itu, mau bapaknya, mau ibunya, mau temannya, mau pacarnya, mau atasannya, kalau itu dalam rangka maksiat pada Allah. Itu akan membuat dia profilnya tangguh sendiri gitu. Lalu dia paham bahwa dia juga harus mulai belajar. Karena Allah menciptakan dia itu laki perempuan, dan setelah mukallaf itu ada kekhasan amanah pada laki dan perempuan, calon bapak, calon ibu, calon istri ya, calon suami. Maka dia juga harus paham bahwa itu termasuk hal yang harus dia kuasai. Justru jangan malah menghindari itu begitu ya. Justru jangan malah menganggap itu masih jauh gitu. Tetapi itu memang harus, itu bagian dari yang harus saya segera kuasai. Lalu yang berikutnya adalah mereka harus paham dan sudah mulai belajar untuk terlibat dalam dakwah Islam. Karena tadi kan di antara profil yang harus mereka miliki supaya menjadi khairul ummah adalah mereka pelaku amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, mereka harus terlibat dakwah. Jadi kalau misalnya ada temannya pakai narkoba, nggak sholat, itu teman circle-nya, maka dia harus mulai terbiasa untuk mengingatkan. Kalau dia tidak sanggup mengingatkan, sementara itu pengaruh yang rusak, maka dia harus menarik diri dari lingkungan yang rusak. Nah, kayak begitu-begitu itu harus dia pahami pada waktu dia mukallaf. Lalu dia juga harus paham dan menguasai bagaimana proses membangun profil kepemimpinan pada diri mereka. Maka dia nggak boleh menyimpan dirinya hanya di kamar, harus keluar. Untuk jadi pemimpin dia harus dikenal, dia harus berinteraksi dengan orang, dia harus memiliki kemampuan bercakap-cakap dengan orang. Nah, berarti itu harus dia lakukan begitu ya. Dan tentu saja
ada hukum-hukum yang melekat pada proses waktu mukallaf itu kan ada tanda-tanda akil balik gitu. Ya mandi besar, bersuci dan seterusnya itu ya harus dia kuasai. Itu kalau dari sisi beberapa indikator profil pada saat mukallaf. Saya kira mungkin karena waktunya tidak cukup ya. Itu ya. Jadi kita paham modal yang harus kemudian berarti harus kita siapkan itu seperti apa. Sudah ada semuanya dalam Islam, tinggal kita mengilmuinya lalu kita menyampaikan. Cuma nanti waktu menyampaikan kepada anak-anak kita Gen Z itu kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang tadi saya terangkan tadi. Ya, kalau kita menemukan di situ ada kelebihan, maka kita gunakan kelebihan itu untuk memudahkan mereka menerima kebenaran. Kalau di situ ada hal yang kemampuannya terpangkas, maka harus kita kembalikan. Begitu. Saya kira mungkin itu. Saya mohon maaf nggak bisa tanya jawab ya. Afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.